Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus kita yang mengambil waktu untuk mengambil saat teduh, merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Berarti tidak ada yang tergoncangkan dari firman Tuhan. Bagian kita adalah percaya bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, bahkan hidup kita tidak dapat ditentukan oleh masalah pergumulan yang kita hadapi, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya Allah tidak pernah lalai dalam menepati setiap janjinya. Katakan amin. Yes, haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang membuat saya terkagum-kagum. Saya memiliki Tuhan Yesus dan bersyukur karena saya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya mau bagikan ini buat setiap kita, karena inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang ke-11, Tuhan berfirman seperti ini, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua. Kalau hari-hari ini kita sedang jauh dari Tuhan, Tuhan selalu mendatangi kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Karena itu Yesus juga berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan care, Tuhan peduli, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Itu sebabnya Dia mengajak setiap kita, ayo serahkan masalahmu, ayo serahkan pergumulanmu, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sebab yang Tuhan kehendaki bukan kematian orang fasik, bukan kematian orang berdosa. Tuhan tidak pernah menghendaki bahwa orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu binasa. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan, karena yang menjadi kerinduan Tuhan adalah sorga penuh dengan jiwa-jiwa. Itu sebabnya tugas kita yang diberikan kepada Tuhan Yesus, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya setiap kita dipercayakan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, karena yang Tuhan rindukan adalah jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Agar jiwa-jiwa yang masih jauh bertobat, berbalik kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan. Kalau kita sadar, sungguh Tuhan dalam apapun yang kita hadapi, Dia selalu memberikan kita kesempatan untuk kita berbalik, untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang jauh dari Tuhan, tapi Dia Allah yang membuka tangannya. Dia Allah yang selalu berkata, aku ada buat kamu. Dia Allah yang selalu mengingatkan, aku mengasihimu. Bagian kita sekarang datang sama Tuhan.
Karena ketika Roh Kudus terus mengingatkan, tapi kita mengeraskan hati kita. Bukan berarti Roh Kudus tidak berhenti mengingatkan, no. Roh Kudus terus mengingatkan, cuman kedagingan kita, keegoan kita yang lebih berkuasa. Sampai akhirnya suara itu mulai kecil dan akhirnya keegoan kita, keinginan daging kita, bahkan intimidasi iblis itu yang kita dengar. Bukan berarti Roh Kudus tidak bersuara. Sampai saat ini Roh Kudus mengingatkan kita. Untuk kita berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan mengasihi. Satu jiwa diselamatkan, sorga, seisi sorga gegap gempita. Itu sebabnya Alkitab mencatat, jika ada satu domba yang terhilang, dia akan meninggalkan 99 kawanan domba yang lain untuk mencari satu domba yang hilang. Kenapa? Karena satu jiwa berharga. Yesus selalu memberikan kesempatan buat kita berbalik kepada Tuhan. Yesus selalu memberikan kita kesempatan untuk mau dipulihkan, untuk mau datang. Karena kasih-Nya Dia mati buat saudara dan saya. Karena kasih-Nya kepada dunia ini, Dia menyelamatkannya oleh karena kasih setia-Nya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Lihat saudara, yang Tuhan kehendaki adalah keselamatan jiwa-jiwa. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa masih ada satu pribadi yang peduli dalam hidup kita. Ketika semua orang pergi meninggalkan kita dan berkata, ih orang berdosa. Ketika semua orang pergi dan membiarkan kita semakin terjauh dari komunitas. Ketika semua orang melihat kita dan berkata, engkau tidak layak masuk komunitas kami. Ketika semua orang menjauh dari kita, masih ada satu pribadi yang berkata, aku mengasihi kamu. Dan pribadi itu adalah Yesus. Dia mau mati buat saudara dan saya. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, hari ini engkau mendengarkan renungan firman Tuhan ini, siapapun saudara, saya mau ingatkan, ada satu pribadi yang mau menyelamatkan hidupmu, yang mau memulihkan hidupmu. Mungkin engkau sudah dibuang oleh keluarga, mungkin engkau sudah tidak dianggap oleh keluargamu, tapi saya ingatkan ada Yesus yang selalu membuka tangan dan berkata, aku mengasihimu, aku rindu menyelamatkanmu, aku mau buat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, karena aku sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan dalam hidupmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, kalau itu adalah dirimu hari ini, saya mengajak setiap saudara yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, atau hari-hari ini engkau belum mengenal Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Jika saudara mau berdoa bersama-sama dengan saya, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, Amba berdoa buat setiap manusia yang hari ini mendengarkan firman-Mu, dan mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka merasa jauh dari Tuhan hari-hari ini. Bahkan mereka sedang kecewa dengan keadaan, kecewa dengan hidup mereka. Hari ini bukan suatu kebetulan mereka mendengarkan firman-Mu. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan jiwa-jiwa. Yang Tuhan kehendaki bukanlah kebinasaan. Itu sebabnya aku berdoa buat setiap umat-Mu, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada hari ini, di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Tuhan lihat hati yang terbuka, Tuhan masuk dalam hidupnya, sehingga hidupnya mulai hari ini dipulihkan, hidupnya mulai hari ini dijamah, hidupnya mulai hari ini diubahkan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang mendatang kepada Tuhan, pribadi yang diubahkan dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat setiap mereka ya Tuhan, sehingga malam hari ini adalah hari pertobatan, hari ini adalah hari perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah hal ini, bahwa Yesus tidak pernah pergi meninggalkan kita. Dia ada dalam hidup kita, Dia menguatkan kita, Dia meneguhkan kita, Dia menolong kita. Tatkala semua orang pergi meninggalkan kita, ingat ada satu pribadi yang tidak melihat rupa, yang tidak melihat siapa dan latar belakang apa yang pernah kita lalui. Dia adalah Yesus yang tidak menghendaki kita binasa, melainkan menghendaki kita diselamatkan oleh anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.